Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih sahabat horor di channel YouTube Bayu Biru. Nah, kemarin Mimin sudah menyampaikan sekilas cerita sedikit atau season pertama. Sekarang lanjut nih, Mimin lanjutkan cerita di season keduanya. Dah langsung saja ya, kita mulai ceritanya. Ji, sebenarnya ada apa dengan sekolah ini? Tanya Denny penasaran sambil menggandeng punggung Aji. Biasa kak, namanya sekolahan pasti ada penunggunya, jawab Aji dengan tenang. Tapi Ji, ini masih sore. Terus panitia yang lain bagaimana? Tanya Denny yang takut akan keselamatan mereka semua. Tenang kak, semua panitia sudah paham lokasi ini. Dan mereka juga sudah punya pegangan masing-masing, jawab Aji untuk meyakinkan dan menenangkan Denny. Bukan masalah pegangan Ji, tapi belum selesai Denny bicara, Aryo datang dengan membawa mobil pick up. Dia memberhentikan mobil tepat di samping aula. Dia keluar dengan satu orang panitia. Setelah keluar, dia menghampiri Denny yang tengah berdiri dengan Aji. Sedangkan panitia satunya menurunkan nasi bungkus di belakang bak pick up. Ji, bantuin, pinta Aryo yang berjalan ke arah Denny dan Aji. Siap kak, jawab Aji yang langsung berjalan mendekati bak pick up. Loh, yuk, kamu bukannya tadi di belakang? Kata Denny sambil memandang curiga kepada Aryo. Ngawur kamu Den, sebelum istirahat tadi aku sudah ambil nasi bungkus. Tanya saja sama itu Rio kalau nggak percaya, jawab Aryo sambil menunjuk Rio yang sedang membawa tas kresek merah besar. Kantong kresek yang berisi nasi bungkus itu dibawa Rio masuk ke dalam aula. Mendengar jawaban itu, Denny menatap Aji lekat-lekat yang berjalan ke arahnya sambil membawa kantong kresek berisi nasi bungkus. Ji, yang di belakang tadi, kata Denny penuh curiga. Aji hanya menaikkan kedua alisnya sebagai jawaban atas pertanyaan Denny. Aji yang membawa kantong kresek merah di tangan kanan dan kirinya hanya berjalan meloyor masuk ke ruang panitia. Hal demikian seakan-akan menjadi hal yang biasa di sekolahannya. Dua kejanggalan di sore hari membuat Denny semakin penasaran di sekolah ini. Denny diam sambil meneguk air ludahnya sendiri merasakan keganjilan ini. Otaknya Denny saat itu juga berpikir keras tentang apa yang terjadi dengan semua ini. Denny hanya diam dengan penuh rasa penasaran karena
merasakan kedua orang ini. "Santai saja, Den. Semuanya aman kok," kata Aryo sambil menepuk pundak Denny yang berdiri mematung. "Ayo, makan dulu, Den," ajak Aryo sambil berjalan menggandeng tangan Denny dan berjalan memasuki base camp panitia di dalam aula. Tanpa ada jawaban dari mulut Denny yang keluar, akhirnya ia ikut masuk ke base campnya bersama Aryo. Mereka langsung mengambil nasi bungkus dan makan bersama. "Tenang, Den. Habis makan, aku akan ritual ke belakang biar aman," kata Aryo sambil makan. "Apa tak temenin yuk?" kata Denny. "Nggak usah, Den. Kamu bantuin anak-anak panitia bagikan nasinya saja, sama awasi mereka," jawab Aryo. "Oh, ya sudah kalau begitu," sahut Denny. Sore itu, Denny menganggap masalah di lokasi sudah selesai semua dan beres. Karena dia juga tak mau ambil pusing dengan keanehan-keanehan di lokasi. Denny melanjutkan untuk membagikan nasi kepada peserta dan mengawasi panitia. Hari semakin larut. Malam pertama di hari Jumat sehabis jamaah sholat Isya, semua peserta dikumpulkan di lapangan depan. Kegiatan outdoor di malam hari dimulai. Materi di malam itu yang membuat semua peserta bahagia dan ceria. Sementara itu, Denny yang berdiri sendirian di samping kerumunan peserta melihat beberapa kelebatan-kelebatan putih di pohon yang besar. Bayangan-bayangan itu juga terlihat dari dalam rumah dinas yang terlihat kusam. Pohon-pohon di sisi timur yang besar, 3 bangunan rumah dinas, membuat malam semakin seram. Bau-bauan busuk dan bau bunga kenanga mulai ikut tercium malam itu. Beberapa peserta dan panitia juga ikut merasakan bau itu. Dan beberapa peserta juga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Merasa ada yang tidak beres dengan lokasi ini, Denny kembali ke base camp untuk mencari Aji. Tapi di saat Denny berjalan ke base camp, mereka berpas-pasan di tengah jalan. Setelah bertemu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke lapangan depan sekolah. Malam semakin larut. Sekitar jam 11 malam, kegiatan di lapangan dinyatakan selesai. Karena materi hari itu sudah disampaikan semua kepada para peserta. Dengan tertib, para peserta kembali ke tempat mereka masing-masing. Tapi untuk panitia dan 2 orang pembina berjaga bergantian di saat malam hari tiba. Malam itu Aryo berjaga di lokasi bertenda bersama sebagian peserta. Sedangkan untuk Denny, malam itu berjaga di depan aula bersama Aji dan panitia yang lain.
Dirasa peserta di aula sudah lengkap. Panitia mengawasi sambil sesekali berdiri untuk melihat kondisi peserta di aula. Ketika jam 2 dini hari, panitia berganti untuk tidur, sedangkan Denny dan Aji bangun untuk bergantian berjaga. Denny yang berjaga dengan posisi duduk setengah mengantuk, sesekali kepalanya terjatuh dari jengkalan tangannya. Dalam keheningan malam, Denny mendengar sayup-sayup orang berteriak ramai minta tolong. Dengan seksama ia mendengar suara minta tolong itu semakin lama semakin ramai. Berdasarkan suara yang aneh itu, rasa penasaran Denny juga mulai memuncak. Rasa kantuknya pun mulai menghilang seketika. Malam itu Denny langsung memandang Aji dengan tatapan tajam. "Ji, ayo diperiksa ke belakang," pinta Denny yang sudah penasaran. "Terus di sini yang jaga siapa, Kak?" jawab Aji yang masih rebahan sambil menahan uap dari mulutnya. "Tapi di belakang ada suara yang minta tolong, Ji," kata Denny. "Biarkan saja, Kak. Ini sudah malam. Di belakang itu nggak ada siapa-siapa, Kak. Mending Kak Denny di sini saja," sahut Aji. Denny terdiam sejenak mendengar larangan dari Aji. Ia sempat berpikir benar juga apa kata Aji malam itu. Akhirnya Denny memutuskan untuk berdiri dan melihat dari kejauhan, mulai samping kanan, kiri, dan belakang. Sekian lama Denny mengamati sendirian. Ia tidak menemukan apa-apa. Di samping pandangan ke belakang gedung, jarang ada lampunya. Kalaupun ada, lampu tersebut yang di belakang hanya terlihat putih dan sebagian kuning meredup. Dengan hilangnya suara-suara itu, Denny memutuskan untuk kembali dan berjaga di depan aula. Di keheningan malam itu, setelah ia duduk, telinganya mendengar lagi suara-suara dari dalam kelas. Suara itu meramaikan peran di sepinya malam, seperti suara bangku yang ditabuh secara berirama. Di saat Denny duduk dengan tenang, lama-kelamaan Denny mulai terganggu. Denny langsung berdiri dan berjalan sendiri untuk memeriksa kelas yang berada di depan aula. Saat dapat baru berjalan 5 langkah, suara Aji dari belakang mengeras, "Kak, jangan! Biarkan saja suaranya," kata Aji sambil tiduran. "Kenapa, Ji? Siapa tahu ada peserta yang masih main di dalam kelas," jawab Denny pelan. "Percaya saja sama Aji, Kak. Pokoknya jangan ke sana," kata Aji yang mulai duduk dengan meyakinkan Denny. Tadi semua sudah diperiksa sama panitia.
Peserta sudah sesuai di tempat masing-masing, Kak, sambung Aji. Dalam otak Denny, malam itu ia berangan-angan. Dari apa? Daripada ribut dengan Aji, Denny pun mengikuti perkataan Aji malam itu. Akhirnya, dia kembali ke depan aula dan berkumpul dengan panitia lain. Saat beberapa menit ia duduk dan berjaga, suara wanita yang tertawa di belakang samar-samar juga mulai terdengar. Tapi Aji dan teman-teman panitia yang lain malam itu hanya bersikap cuek saja dan tak mau memperdulikan hal-hal yang di sekelilingnya lagi. Aji sendiri seakan sudah menyimpan beberapa pengalaman tentang sekolah ini dan memahami apa yang terjadi di sekolahnya. Denny pun ikut diam dan tak memperdulikan suara wanita-wanita yang tertawa cekikian di belakang aula yang dia tempati. Waktu terus berjalan hingga tak terasa subuh sudah menjelang. Suara tarhim di masjid sekolah telah dikumandangkan. Peserta mulai dibangunkan. Satu persatu dari mereka menuju masjid bersiap untuk sholat jamaah subuh. Sabtu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2007. Satu persatu peserta mulai dari yang di aula dan di dalam tenda. Mereka semua berjalan beriringan dengan tertib menuju ke masjid. Meski langkah peserta sedikit tertatih sentoyoran karena masih menahan kantuk, tak lama kemudian mereka sholat subuh dengan berjamaah bergantian. Hal ini dikarenakan tempatnya yang tidak bisa menampung semua peserta sekaligus. Selesai acara sholat subuh, semuanya masih berkumpul di areal masjid. Mereka semua diwajibkan untuk mengikuti kultum yang dipandu oleh panitia. Sedangkan sebagai pematerinya adalah panitia. Sekian lama mereka di areal masjid sekolah. Perlahan cahaya pagi di ufuk timur mulai bersinar. Melihat keadaan semakin terang dan pagi mulai menjelang, semua peserta berangsur-angsur membubarkan diri dan bersiap untuk senam pagi di lapangan. Senam yang dipandu oleh satu orang instruktur dari unsur panitia dengan diikuti semua peserta yang ada. Setelah acara senam selesai, semua peserta bergantian untuk mandi dan makan pagi. Seketika sarapan dan mandi pagi sudah selesai. Acara pagi itu berganti dengan materi yang diselenggarakan di lapangan. Hari Sabtu pagi itu Denny menjadi pemateri dengan dibantu beberapa panitia. Jam terus berputar. Materi demi materi disampaikan oleh Denny dengan baik. Kegiatan di hari Sabtu siang itu hanya berjeda untuk isoma dan berlanjut hingga menjelang sore hari.
masih teringat di benak Denny. Sore sekitar jam 15.30, seluruh panitia berkumpul bersama Aryo dan Denny di basecamp aula. Mereka merencanakan untuk acara malam nanti. Sementara itu, perdebatan dimulai untuk menentukan hantu apa yang digunakan sesuai dengan gimmick lokasinya. Siapa saja yang menjaga, mengawal, dan mengamankan di acara malam nanti. Dalam rapat itu, mereka sepakat akan memakai kain putih-putih sejenis mukena, akan diperankan oleh beberapa panitia di 3 pos. Untuk gambaran sekolahnya sebagai berikut. Sekalian sama pos 1, 2, dan 3-nya biar bisa sama-sama merasakan suasananya. Waktu meeting kecil ini dilaksanakan mereka semua berbagi tugas. Mencatatkan nama panitia untuk tugas di malam nanti. Sedangkan untuk Denny sendiri mendapat tugas untuk meletakkan tanda yang berada di 3 pos. Setelah semua sudah disepakati, sore itu mereka semua bubar. Tapi beberapa untuk sebagian panitia, mereka yang kebagian acara api unggun langsung menyiapkan tempat dan peralatan di lapangan. Panitia kecil ini berpencar mengumpulkan kayu dan membawanya ke tengah lapangan. Setelah selesai menata tumpukan kayu dengan rapi, kelompok panitia ini kembali untuk istirahat di basecamp dan persiapan untuk nanti malam. Denny dan Aryo sendiri sore itu masih diskusi dan persiapan di basecamp. Waktu terus berjalan hingga jam 7 malam lebih. Habis sholat Isya, semua peserta berkumpul kembali di lapangan. Acara puncak malam itu dimulai. Untuk malam Sabtu, kegiatan langsung dipandu Aryo. Malam itu untuk materi sudah habis. Yang ada semua peserta perkemahan hanya bernyanyi riang bersama sambil bermain game. Kegiatan pun berlangsung sampai jam 9 malam. Karena acara puncak yaitu api unggun dimulai. Dalam hitungan detik, kayu yang sudah diberi minyak dengan cepat api melahapnya. Kobaran api unggun yang menyala-nyala disertai nyanyian kegembiraan semua peserta. Tak lupa semua panitia dan pembina juga ikut bernyanyi bersama mereka. Waktu Denny yang melihat kobaran api unggun ini dari kejauhan bersama Aci, Denny melihat kobaran api itu menyerupai sosok wajah seseorang yang menjerit kesakitan. Dengan angin yang berhembus pelan, bau-bau aneh bunga kamboja dan bunga kenanga ikut terbawa seperti kemarin malam. Bau itu semerbak berhamburan ikut menemani malam itu. Tapi Denny hanya diam saja dengan semua hal ini.
Toh, kalau memberitahu Aji, pasti ujung-ujungnya dilarang juga sama Aji. Semakin lama semakin menurun kobaran api unggunnya, pertanda acara api unggun harus selesai. Karena malam itu waktunya sudah menunjukkan 10 malam. Aryo yang mengetahui hal itu, ia langsung mengumumkan kepada semua peserta bahwa acara selanjutnya, jurit malam, akan dimulai sekitar jam 1. Baik sahabat horor, di pos ketiga akan Mimin ceritakan di session selanjutnya. Bagi sahabat horor yang penasaran, jangan lupa tetap pantengin di channel YouTube Bayu Biro. Oke? Mimin undur diri. Apabila ada salah kata dan ucapan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.